Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Menikmati sajian informasi tidak harus dengan mengerutkan dahi. Saya Bayu Sutiono. Saya Glory Oyong dan Saya Kompas TV, independen, terpercaya. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi bos travel dan umroh Abu Turs yang merugikan jemaah sekitar 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan luar forensik Polda Sulawesi Selatan menemukan adanya tindak kekerasan di tubuh jenazah wanita yang ditemukan terbungkus sprei hari Senin lalu. Solar lantas sejak 1 pekan, sejumlah mobil truk di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sulsel kembali hadir untuk menjumpai Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum khusus untuk Anda, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Marnisha Fitriani. Baik, saudara kita jelang Kompas Sulsel hari ini Rabu 20 November 2019. Saudara, Mahkamah Agung hari Senin lalu menolak kasasi CEO Travel dan Umroh Abu Turs. Dengan begitu, CEO Abu Turs Hamzah Mamba tetap menjalani hukuman 20 tahun penjara. Seperti yang dilansir Panitera Mahkamah Agung, Travel dan Umroh Abu Turs yang telah merugikan calon jemaah umroh sekitar 1,2 miliar rupiah. Permohonan kasasinya ditolak Hakim Mahkamah Agung. Dengan demikian, CEO Abu Turs Hamzah Mamba tetap menjalani putusan pengadilan yakni 20 tahun penjara. Sementara itu, permohonan kasasi istri Hamzah Hamba, Nursiah Mansur, juga ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga tetap harus menjalani hukuman 15 atau 19 tahun penjara. Terima kasih. Surat tuntutan nomor di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam tuntutan ini. Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai ini. Di bawah sumpah di depan Saudara, sementara itu jemaah korban travel dan umroh Abu Turs yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan berharap agar tetap diberangkatkan umroh. Meski saat ini mereka mendapatkan kabar akan mendapat uang pengembalian. Jemaah korban travel dan umroh Abu Turs yang ada di Makassar mendapatkan kabar jika dana Abu Turs sebesar 250 miliar rupiah akan dikembalikan kepada seluruh jemaah. Namun menurut mereka jumlah ini tidak seberapa jika akan dibagi kepada ribuan jemaah Abu Turs yang ada di Indonesia. Jemaah travel Abu Turs ini berharap agar mereka tetap diberangkatkan dan mereka pun rela untuk menambah uang demi berangkat ke Tanah Suci dengan catatan pihak travel dan agen membantu para korban tersebut untuk membantu dalam pembayaran. Jadi kita dari jamaah mewakili jamaah korban yang lain maunya pihak travel memberangkatkan jamaah-jamaah. Kalau misalnya memang kita ingin menambah, kita bagi 3 aja, sepertiga travel dari travel, sepertiga dari agen, dan sepertiga dari jamaah, supaya kita berangkatlah rame-rame. Seperti kami ini dari keluarga ber-17 Pak, dari sekian keluarga satu pun tidak ada pengembalian uang sesen pun. Kalau kami sebagai jamaah Abu Turs yang jadi korban, sebaiknya kalau bisa diberangkatkan saja. Karena kalaupun ada pengembaliannya itu tidak seberapa.
mestinya kita mau diberangkatkan saja. Memang sudah niat Ya, karena niat kami memang ingin berangkat ke Tanah Suci. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK akan mengirimkan ahli perbankan untuk mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di BNI Cabang Ambon, Maluku. Tim ahli akan dikirimkan setelah Polda Maluku meminta keterangan ahli dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan sejak pekan lalu telah menerima surat permintaan dari Polda Maluku dan surat permintaan sudah dalam proses. OJK pun akan segera mengirim tim ahli perbankan dari Jakarta. Sementara itu, terkait dana nasabah yang diduga digelapkan, hingga kini masih dalam proses penyelidikan. OJK pun meminta nasabah untuk bersabar dan dana nasabah kemungkinan bisa dikembalikan jika telah memasuki dalam sistem perbankan. Ya, seharusnya ya selama masyarakat atau nasabah yang melakukan transaksi keuangan secara resmi di bank ini ya dirugikan, harus diganti rugi. Sudah ada, tapi sifatnya sudah minggu kemarin ya. Karena kita harus berproses ya, karena harus persetujuan dari Ketua Dewan Komisioner untuk mengirimkan ahli perminta keterangan. Ahli apa, Pak? Ya. Dari OJK siap untuk berkunjung. Oh, siap karena kita juga sudah punya kerjasama secara institusi dengan lembaga Polri ya. Artinya kalau kita juga dimintain untuk membantu mengungkap suatu kasus dengan memberikan keterangan ahli, kita siap. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang anak dari keluarga miskin di Kampung Codong, Kabupaten Sinjai, menderita lumpuh sejak lahir hingga usianya memasuki 7 tahun. Sapri hanya mampu terbaring lemas dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Ironisnya, sang anak yang juga memiliki gejala kurang gizi luput dari perhatian pemerintah kabupaten setempat. Di rumah panggung inilah, Sapri, bocah berusia 7 tahun yang menderita lumpuh layu ini tinggal. Sapri tidak bisa bergerak normal, apalagi bermain seperti anak-anak lainnya. Setiap hari, ia hanya terbaring lemas di dalam bilik berdinding bambu dalam rumahnya, lantaran kedua kakinya lemah dan tidak berdaya. Sapri juga tidak bisa duduk sendiri. Untuk berpindah tempat, ia harus digendong ayahnya. Hingga usia memasuki 7 tahun, Sapri bahkan belum bisa berbicara. Ayah Sapri bekerja sebagai petani biasa dengan penghasilan yang tidak menentu. Jangankan bawa anaknya ke dokter atau rumah sakit, untuk membeli obat saja ia mengaku tak mampu. Menurut Mani, ayah Sapri, hanya tangan kanan Sapri yang bisa digerakkan sendiri, namun tidak bisa berfungsi normal sehingga untuk makan pun harus disuap. Meski sudah bertahun-tahun didera lumpuh, kondisi Sapri seakan luput dari perhatian dinas kesehatan setempat. Sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Sinjai pernah datang melihat Sapri 3 tahun yang lalu, namun setelah itu tidak seorang pun petugas medis yang datang kembali memeriksa kondisi Sapri. Sapri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adiknya Marni yang juga cacat pada tangannya putus sekolah lantaran harus menjaga sang kakak saat ayah mereka pergi berkebun. Pasalnya, ibu mereka sudah meninggal dunia. Begini saja kondisinya adik ini, Pak. Iya. Terbaring begini. Terbaring terus. Ini terus. Makannya dikasih makan apa, Pak? Iya, di anaknya ada. Sembah yang penting ada, yang penting adalah yang penting. Susu enggak minum susu enggak? Enggak minum susu. Ya, kalau bisa diperhatikan untuk kehidupannya. Terutama dari dinas kesehatan, Pak. Ya, terutama dinas kesehatan, perhatikan apa mau dibantu. Karena ini kalau tidak dibantu bagaimana? Tidak bisa bergerak untuk cari kehidupan. Kampung Codong merupakan dusun terpencil yang terletak di wilayah pegunungan desa Bonto Katute, yang jaraknya kurang lebih 50 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sinjai mendirikan pos kesehatan desa di Bonto Katute untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi warga. Hanya saja, pos kesehatan desa ini tutup dan tidak difungsikan lagi. Harapan masyarakat di sini, Pak, kalau bisa ada petugasnya. Ya, jika tidak ada kepedulian,
katanya ini yang punya lahan mau dia napagari, natanami kembali jangka panjang di sekitarnya. Tanda pergunakan. Karena tidak ada tunjuk gunanya, hanya gedung saja, nama saja. Untuk mendapatkan pelayanan medis terdekat, warga Codong Bonto Katute harus ke Puskesmas Bijinangka, Kecamatan Sinjai Borong, yang berjarak kurang lebih 20 km melalui medan jalan yang terjal dan berbatu. Muhammad Salih, Kompas TV, Sinjai, Sulawesi Selatan. Setelah hasil pemeriksaan luar forensik Polda Sulawesi Selatan menemukan adanya tindak kekerasan di tubuh jenazah wanita yang ditemukan terbungkus spray hari Senin lalu. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Selatan. Analisa dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Investigatif dalam mengungkap setiap fakta. Menguak realita manusia, masyarakat, beserta polemiknya. Pada waktu betul Anda mendapat telepon dari salah seorang napi teroris di dalam Makobrimob. Tidak ada rintangan apapun, baru sekali ini ada musibah seperti ini. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Membuka sisi lain para tokoh ya, bangsa. Bapak ya? Tidak berani, maksudnya naksir sama primadona. Dia secati demikian. Setelah beberapa kali ketemu, Ibu awet muda loh Pak. Aduh, saya awet tua gitu saya. Saya bersama Rosi di Istana Bogor. Artinya kalau orang suntik saya nggak mau lihat. Jadi Bapak takut suntik itu beneran? Udah belum. Menelusuri kisah di balik peristiwa. Pengen ngebales juga nggak? Kalau jujur, iya. Nah, maaf sebesar-besarnya, moga Bapak yang maafkan saya. Saya maafkan Pak. Memberi perspektif lain. Cerita kegelisahan gua, betapa kok jadi begini ya Indonesia. Tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Bergabung kembali saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sulsel. Saudara, terkait temuan jenazah wanita terbungkus kain spray di tepi sungai Jeneberang hari Senin lalu, tim forensik Polda Sulawesi Selatan menemukan adanya tindak kekerasan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan luar forensik ditemukan tindak kekerasan pada bagian wajah dan kaki korban. Tanda kekerasan ini berupa lebam di bagian rahang sebelah kanan, muka, tulang, hidung, dan luka lecet bagian kaki. Meski ditemukan tanda kekerasan, namun polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban lantaran belum dilakukan autopsi. Selain proses visum luar, tim forensik Dokpol Polda Sulawesi Selatan juga melakukan identifikasi dengan memeriksa sidik jari korban. Namun dari hasil pemeriksaan sidik jari, polisi tidak menemukan data korban yang berarti korban tidak pernah mengurus data kependudukan. Berdasarkan ciri-ciri, korban diperkirakan berumur 35 hingga 40 tahun. Luka memar ya pada rahang sebelah kanan ya, dan kemudian pada muka bagian tengah, jadi tulang tanggal, tulang hidung dan sekitarnya. Kemudian luka lecet geser ya, ukuran 13x8 di kaki kanan, di kaki kanan sini ya, di atas tumit, di atas mata kaki ya, mata kaki. Itu saja sementara. Bang, tadi informasi juga ada dapat Bapak, ada kemungkinan benda yang dinyatakan sebagai bercak sperma ya, atau? Ya itu nanti kita akan lakukan penyelidikan. Tapi ada yang memang diindikasikan seperti itu, ada yang dicurigai untuk itu? Ya bisa saja semuanya terjadi seperti itu, karena di situ juga jangan lupa kita dekat air sungai kan, jadi kita nggak bisa buru-buru kasih statement yang nanti bisa menjadi polemik. Gitu. Sebelumnya pada hari Senin lalu, warga di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan temuan jenazah di tepi sungai Jeneberang. Jenazah wanita ini ditemukan terbungkus kain spray.
Jenazah perempuan yang diperkirakan berumur 30 tahun ini pertama kali ditemukan oleh nelayan yang kemudian memberitahu ke ketua RT setempat dan pihak kepolisian. Saat ditemukan, mayat dalam keadaan tertelungkup dan terbungkus spray serta terikat dari luar. Polisi dan tim Inafis Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian. Warga di sekitar kejadian tidak mengenal korban, lantaran saat ditemukan korban tak memiliki tanda pengenal. Saya telepon Bapak. Ada Yuda kayaknya. Saudara, 2 warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi lantaran mencabuli seorang anak di bawah umur. Menurut pelaku, aksi pencabulan dilakukan usai mengkonsumsi minuman keras. Kejadian berawal ketika pelaku menjemput korban dari rumahnya untuk mengunjungi rumah kerabatnya di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Namun korban pulang ke rumah keesokan hari dengan kondisi lemas. Korban pun menceritakan kejadian yang dialami kepada keluarga dan polisi. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot kemudian ditangkap oleh polisi. Menurut pelaku, sebelum mencabuli korban, kedua pelaku bersama korban mengkonsumsi minuman keras. Kini korban menjalani visum sementara, kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa 5, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia bilang dia mau jemput, kodong mau jalan-jalan, bilang jemput kawan. Jadi mau pergi ke foto di jembatan Peto. Jadi betas masih tempat omong. Jadi nanti abis ini jangan terlalu lama karena depun bapak ada ke Keva, takut depun bapak datang. Kena dapat dia belum pulang rumah. Kena pukul, dia bilang sonde kakak nanti cepat. Jadi pada tanggal 16 November kami kedatangan salah satu pelapor yang dimana melaporkan anaknya berinisial AK ini yang kategorinya masih belum dewasa, jadi di bawah umur, jadi dia tidak pulang selama 1 hari. Dan setelah dilakukan interogasi oleh bapaknya, ternyata mereka, dia si korban AK ini diajak oleh teman-temannya untuk tidur bersama. Dan sebelum dilakukan hubungan yang tidak sepantasnya itu, mereka diawali dengan minum-minum juga, sehingga mereka sepertinya melakukan hubungan yang tidak pantas itu dengan kondisi yang tidak sadar. Seperti itu. Saudara, warga di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur digegerkan dengan temuan jenazah pria. Korban ditemukan bersih darah di dalam rumah yang ia tempati dan jaga selama ini. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah yang mampir saat akan berangkat kerja. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di seluruh tubuh. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga meminta sejumlah saksi. Dugaan sementara polisi, korban mengalami tindak kekerasan. Namun untuk memastikan kematian korban, polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diautopsi, yang disaksikan langsung oleh istri korban. Karena ada darah banyak, ada dugaan ini bahwa terjadi tindak pidana, maka kita ini dugaan itu sih. Jadi untuk melanjuti itu, walaupun tadi beredar bahwa katanya nggak usah diotopsi, tapi kita tetap melakukan visum lah. Apakah visum dalam, otopsi atau visum luar aja ya. Dari tergantung nanti penyidiknya, tergantung nanti penyidik. Informasi yang berhasil dihimpun apa? Sementara ini belum ideal. Saya juga sampai sekarang belum melaporkan cara ini. Bagaimana sampai dia ditemukan? Bagaimana sampai dia ditemukan? Pemilik rumah itu. Gitu. Saudara, solar langka sejak 1 pekan. Sejumlah mobil truk di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat antri berjam-jam untuk mendapatkan solar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Sosial. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Susel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan.
Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak pas kuliah. Oke. Kompas TV independen, terpercaya. Dua pemikiran, cetuskan dua gagasan. Salahnya di mana? Aku tidak dramatis. Kita bicara soal angka-angka. Dua pendirian, hasilkan dua rasional. Saya ngomong pasar mayoritas, ente aja ngambil kampus. Anda bilang melarang kampanye. Lihat peristiwa secara komprehensif dari dua sudut pandang dalam dua arah. Setiap Senin pukul 10 malam live di Kompas TV bersama saya, Cindy Sistiarani. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini dikemas santai dan bersahabat. Itu menunda beberapa hal yang mengindikasikan kemandirian. Mas Anies termasuk milenial kalau gitu. Berpihak ya? Ya berpihak pada kebenaran. Kenapa sih Bang RUU permusikan susah banget? Kita harus tahu landasan yuridisnya dulu. Jadi angker pede gitu, anak kereta. Jadi tempat wisata. Ngopi Ngobrol Pintar setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda menyaksikan Kompas Sulsel. Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar membuat sejumlah pengemudi truk di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat antre di SPBU untuk mendapatkan solar. Untuk menghindari kericuhan, sejumlah personel polisi berjaga di SPBU. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar telah terjadi sejak 1 pekan terakhir di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sehingga sejumlah truk terlihat mengantri berjam-jam di SPBU untuk menunggu pasokan solar dari depo Pertamina Parepare. Untuk menghindari kecurangan dan kericuhan, pihak SPBU menjatah setiap truk yang akan membeli solar, yakni maksimal Rp250.000 untuk setiap kendaraan. Pihak SPBU juga memastikan bahwa pasokan solar dari Pertamina tidak berubah, yakni tetap 8.000 liter per hari. Sementara itu, personel kepolisian juga terlihat di SPBU untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Normal kalau untuk SPBU kita setiap hari masih 8 kali sesuai permintaan. Jadi untuk mengantisipasi ini supaya lebih banyak yang dapat, jadi kita batasi pengisiannya. Maksimal 250.000 satu mobil. Kalau ada nelayan, dia harus bawa kartu nelayan sama KTP-nya untuk mengisi. Saudara, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah meningkat pasca gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dari Lingkar Belajar untuk Perempuan mencatat tindak kekerasan kebanyakan terjadi di Huntara dan pengungsian di Palu, Sigi, dan Donggala. Lingkar Belajar untuk Perempuan mencatat 1 tahun lebih pasca bencana terdapat 76 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ada beberapa wanita yang menjadi korban kekerasan fisik sampai ada yang menjadi korban pelecehan di tempat pengungsian dan hunian sementara. Kebanyakan tindak kekerasan karena alasan faktor ekonomi. Selain memberi bantuan hukum untuk korban, Lingkar Belajar untuk Perempuan juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memanfaatkan ruang ramah anak dan perempuan, serta memberikan modal usaha khusus untuk perempuan. Karena keterpurukan ekonomi, kemudian ada beberapa suami-suami yang sepertinya post power syndrome. Saya bilang post power syndrome karena mungkin sebelum bencana mereka punya rumah, mereka punya usaha, mereka mau beli apa-apa saja ada begitu. Tapi setelah bencana semua itu hilang, mau beli rokok juga mungkin susah begitu. Akhirnya kasus-kasus itu kemudian. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel hari ini. Saya Stephen Sondak. Dan saya Marnisha Fitriadi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Pastikan Anda untuk tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya, karena sesaat lagi akan hadir program inspiratif lainnya. Di antaranya akan ada Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasud, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Ini ada